Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sanak saudara channel Hidayah Minang. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat tema tentang rahasia berbagai kehidupan maupun rahasia alam. Jadi dalam kondisi pandemik saat ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Di antaranya kemampuan tubuh kita sendiri dalam menyikapi berbagai perubahan-perubahan alam itu sendiri. Jadi tubuh kita sudah sangat sempurna diciptakan Allah dengan berbagai persiapannya. Jadi apa yang dianjurkan pemerintah, hidup bersih dan lain sebagainya, ini adalah himbauan-himbauan yang telah lama dari dulu. Mungkin saat ini perlu kita lebih maksimalkan untuk menjaga kesehatan. Jadi masalah soal virus corona, jadi ini bukan hal yang baru bagi kita. Jadi ada pelajaran pada sekolah SMP kelas 8 atau kelas 2 SMP, ada hal-hal yang perlu kita pahami. Di antaranya kita lihat ini adalah ilmu pengetahuan alam untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2. Jadi dapat kita lihat, jadi ini resmi pemerintah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jadi di sini, jadi ini buku cetakan 2017. Jadi dapat kita saksikan, dapat kita lihat dengan jelas, perlu kita pahami. Di mana di sini juga membahas tentang kita lihat ini cetakan edisi revisi tahun 2017. Jadi cetakan ke-1 2014 dapat kita lihat. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami untuk mengatasi masalah kondisi pandemi saat ini. Di antaranya di dalam buku ini kita langsung saja untuk menghemat waktu, sebab saya minjam ke sekolah tadi. Pembahasannya di sini dapat dilihat gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menunggalanginya. Ayo kita pelajari bersama, dapat dilihat. Jadi cepat. Jadi apa yang menyebabkan gangguan pernapasan pada sistem pernapasan manusia? Yang pertama influenza. Yang kedua tonsilitis. Ya. Jadi dapat kita lihat gambarnya di sini. Jadi coba kita baca sedikit. Secara normal tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Perhatikan gambar. Nah, jadi ini gambarnya. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis adalah adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Sportococcius. Jadi sudah diajarkan masalah virus corona pada anak-anak sekolah 2 SMP atau kelas 8 SMP. Jadi perlu kita pelajari kembali, kita lihat kembali, dan perlu kita pahami bahwa segala sesuatunya telah ada dari dahulu. Mungkin masalah pendamaan dan lain sebagainya. Jadi di sini cukup komplit dibahas bagaimana penularannya, merupakan infeksi pada Bronchiolis, alveolus, penyebab terjadinya, dan lain sebagainya. Jadi banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring. Salah satunya yaitu Streptococcus. Jadi sengaja saya mengangkat hal ini supaya kita kembali bersemangat menjaga kebersihan, menjaga untuk kesehatan kita.
Jadi himbauan pemerintah ini sudah lama sebenarnya, bagaimana kita hidup bersih, menjaga keseimbangan untuk kesehatan tubuh. Jadi virus corona bukan virus yang baru. Jadi ini di sini sangat jelas dilihat bahwa salah satu penyebab virus atau bakteri adalah coronavirus. Jadi ini buku dicetak tahun 14, distribusi tahun 2017. Jadi perlu kita ingat kembali. Kenapa saya mengangkat hal ini? Bagaimana kita mencoba mengatasi trauma yang cukup bagi sebagian orang cukup menakutkan, sehingga menekan daya imun atau keseimbangan tubuh untuk membentuk ketahanan di dalam tubuh itu sendiri. Jadi di samping menjaga kebersihan, maka meningkatkan daya tahan tubuh itu yang menjadi kunci. Dan tubuh sesungguhnya telah diciptakan dengan sangat sempurna, dilengkapi dengan berbagai, mungkin ini para ahli kesehatan pun paham bagaimana cara kerja ini segala macam. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi virus corona bukan hal yang baru, bukan hal yang menakutkan. Jadi masalah kejiwaan, masalah pikiran, masalah mental yang tertekan itu dapat menurunkan daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi kuncinya sebagaimana yang dianjurkan pemerintah, kita harus menjaga hidup bersih, hidup sehat. Nah, kemudian jauhi diri dari rasa tertekan. Jadi ini perlu kita pahami lebih dalam. Jadi dapat kita lihat di sini pelajaran untuk kelas ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8 SMP ya, semester 2. Jadi sangat rinci sebenarnya, perlu kita pelajari kembali ya. Demikian sekilas informasi tentang coronavirus ini sendiri. Jadi bagaimana kita mengkaji lebih dalam tentang kemampuan tubuh, rahasia tubuh dan lain sebagainya yang telah diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna sekali. Tapi yang paling menjadi kuncinya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan tubuh itu sendiri. Baik itu keseimbangan pikiran, keseimbangan perasaan, yang terutama adalah persoalan keseimbangan makanan atau keseimbangan pola hidup. Ini yang menjadi kuncinya, sehingga kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, daya imun yang sangat maksimal. Jadi virus corona bukan hal yang baru, bukan hal yang baru ditemukan, tapi adalah hal yang lama, yang telah lama diajarkan sebenarnya. Jadi bagi sebagian kita harus menghadapinya dengan tenang, dengan pikiran yang tenang, dengan pemahaman yang lebih luas. Jadi perasaan yang tenang. Ketika ketenangan ini dapat kita jaga semaksimal mungkin, maka sistem atau seluruh sistem organ dan lain sebagainya yang ada di dalam tubuh kita itu akan bekerja maksimal, menciptakan perlindungan yang kuat terhadap tubuh kita sendiri. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jaga keseimbangan pikiran, jaga pola hidup sehat, jaga keseimbangan perasaan, termasuk pola makan. Jadi disinilah sering jadi persoalan. Kadang-kadang kita masih memakai gaya hidup atau pola makan seperti orang-orang tua kita dulu yang suka bekerja keras, yang membutuhkan tenaga yang banyak dengan porsi makan yang lebih. Sementara kita sekarang lebih banyak bekerja di tempat-tempat yang tidak membutuhkan tenaga yang cukup, tapi porsi makan kita masih sama. Jadi sampai hal ini perlu kita perhatikan dan kita pahami lebih dalam. Inilah jadi kunci. Jadi di awal-awal corona saya telah membahas hal ini, diantaranya di sebuah seminar di KMDM, bahwa keseimbangan itu merupakan kunci kesehatan. Namun keseimbangan ini banyak faktor. Yang pertama adalah keseimbangan pikiran yang berlandaskan dengan pemahaman tentang berbagai konsep pengetahuan. Sehingga dengan pemahaman ini bisa kita memberikan ketenangan jiwa di dalam diri kita sendiri, sehingga kemampuan tubuh kita untuk menyikapi atau beradaptasi dengan hal-hal yang baru dengan mudah. Jadi ini kuncinya yang perlu kita perhatikan. Keseimbangan pikiran, keseimbangan tubuh, dan keseimbangan pola pikir, keseimbangan kehidupan itu sendiri. Jadi masalah keseimbangan ini perlu kita pahami lebih dalam.
Jadi demikian, mudah-mudahan penjelasan sekilas ini bermanfaat dan informasi sekilas ini bermanfaat. Kalau ada salah janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.